Saya berpesan kepada para Ken Arok dan Anusapati masa kini, kalian sekarang sudah saatnya untuk bertobat. Karena di zaman sekarang masih banyak Ken Arok dan Anusapati yang menggunakan seragam dan mengatasnamakan demi kebenaran, tapi ujung-ujungnya hanya untuk mendapatkan sedikit kue kebahagiaan yang sifatnya sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Idu Tokoh. Apa kabar semuanya? Semoga Anda sehat selalu dan selamanya diberikan kemudahan rezeki yang halal, juga berkah dan tanpa batas. Amin. Allahumma ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah sahabat sekalian, kedudukan tinggi ternyata tidak menjamin ketenangan jiwa bila dilandasi kemurkaan, kekejaman, juga dendam. Yuk kita buktikan dengan cara membaca sejarah di zaman kerajaan Singasari. Sahabat sekalian, diceritakan dalam kerajaan Singasari ini ada seorang raja yang bernama Anusapati, yang mana beliau telah membunuh ayah tirinya yaitu Ken Arok demi menggapai kedudukannya dan untuk berniat balas dendam. Nah, ternyata Anusapati ini yang melatar belakangi dirinya membuat licik, jahat. Ini semuanya akibat sakit hati. Karena kasih sayang ayahnya dibedakan dari saudara-saudaranya yang lain. Sehingga timbul pertanyaan dari Anusapati ini kepada ibunya. Ibu, sebenarnya aku ini anak siapa? Kenapa ayahku Ken Arok begitu kejam pada diriku? Nah, kemudian ibunya Anusapati yang terkenal cantik ini yang bernama Ken Dedes, walaupun berat hati ia menjawab, "Nak, sebenarnya ayahmu bukan Ken Arok, tapi namanya adalah Tunggul Ametung yang telah meninggal saat engkau masih ada dalam kandungan." "Ibu, apa yang menyebabkan ayahku meninggal? Tolong Bu jawab." Akhirnya Ken Dedes buka rahasia. "Nak, yang membunuh ayahmu adalah Ken Arok." Mendengar Ken Dedes sebagai tertimpa geledek di siang hari, penyesalan, marah, dan dendam begitu meledak dalam dirinya. Nah, dengan latar belakang tersebut, maka ia menyusun strategi konspirasi dengan seorang pengalasan atau pegawai desa dari desa Batil untuk membunuh Ken Arok. Walaupun dengan resiko yang sangat berat, ternyata pengalasan tersebut berhasil membunuh Ken Arok oleh keris Empu Gandring, yang mana keris Empu Gandring ini adalah bekas membunuh Tunggul Ametung oleh Ken Arok. Nah sahabat sekalian, setelahnya pengalasan membunuh Ken Arok akhirnya dibunuh kembali oleh Anusapati dengan maksud untuk menghilangkan jejak. Akhirnya sahabat sekalian, Anusapati naik tahta menjadi raja, yang dalam masa kejayaannya itu dibunuh lagi oleh anaknya Ken Arok. Dan mirisnya, Tohjaya nanti akan dibunuh lagi oleh keturunannya yaitu Ranggawuni. Nah sahabat, kita simak dalam cerita tadi, ternyata keris yang menikam lawannya itu akan kembali menikam empunya. Oleh karena itu, jagalah lidahmu sebagai keris yang bila penggunaannya bukan pada tempatnya. Sebab banyak orang yang menyerukan kebenaran dengan dalih aturan undang-undang, dengan mengatasnamakan masyarakat yang padahal tujuannya dijadikan sebagai alat pemerasan hanya untuk mendapatkan sedikit kue kebahagiaan yang sifatnya sementara. Lidah yang sengaja menikam seseorang yang tak berdaya sampai perasaannya terluka, atau lidahnya digunakan untuk membongkar keaiban seseorang, maka akan berbalik membuat kesulitan dan kesakitan yang ada dalam dirinya. Bahkan penyakitnya sulit untuk diobati, bahkan banyak yang berujung kepada kematian yang tidak wajar. Dan saya berpesan kepada para Ken Arok dan Anusapati masa kini, kalian sekarang sudah saatnya untuk bertobat. Karena di zaman sekarang masih banyak Ken Arok dan Anusapati yang menggunakan seragam dan mengatasnamakan demi kebenaran, tapi ujung-ujungnya hanya untuk mendapatkan sedikit kue kebahagiaan yang sifatnya sementara. Kita ambil contoh dari Anusapati yang telah membunuh Ken Arok, yang padahal Ken Arok itu adalah orang yang bersalah. Ternyata ia mendapatkan kedudukan sebagai raja, tetapi saat itu ia tidak mendapatkan ketenangan. Karena seakan-akan terus Ken Arok ruhnya itu menghantui dirinya dan mengikuti kemanapun.
Akibat paranoid yang menimpa dirinya, ternyata Anusapati membuat suatu puri yang dikelilingi oleh parit yang dijaga oleh pasukan khusus ya, untuk mengawal dirinya, untuk memberikan rasa aman. Wahai para Anusapati dan Ken Arok masa kini, sehebat apapun tameng yang menghalangi aib dan kesalahanmu, akhirnya kebusukanmu akan tercium oleh publik, dan ini sangat memalukan. Nah, jadi jelas sahabat sekalian, ternyata kedudukan tinggi, uang yang banyak, jampe-jampe yang mati, kemudian keris yang bertuah tidak bisa untuk menutupi kesalahan seseorang. Wong beci ketiti, wong ala ketoro. Wa may ya'mal miskola daratin khair yaroh, wa may ya'mal miskola daratin syarr yaroh. Yang benar akan kelihatan walaupun sangat kecil, yang salah akan terbongkar. Oleh karena itu, berusahalah kita akan berbuat kebaikan, dan kita memang manusia biasa untuk berbuat kesalahan, tapi banyaklah kita bertobat. Dan menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, baiknya dendam itu bukan berarti kita untuk menggulingkan orang lain, tapi dendam yang terbaik itu adalah membuat dirimu lebih baik. Sahabat, saya ingat akan firman Allah, innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinan nasa anfusahum yadlimun. Sesungguhnya Allah tidak akan mendolimi seseorang sedikit pun, tetapi manusia itulah yang mendolimi dirinya sendiri. Kita sudah menyaksikan ternyata konspirasi yang digunakan oleh Anusapati dengan pengalasan dari desa, sehingga dia berhasil membunuh yang menjadi raja. Ternyata tetap akan terbongkar. Dan kita harus hati-hati akan suatu persekongkolan yang ada dalam diri kita. Walaupun ujung-ujungnya adalah merupakan hadiah yang menggiurkan, tetapi seandainya merugikan kepada masyarakat, bahkan merugikan kepada negara, bahkan merugikan kepada anak cucu kita di masa mendatang, maka dari mulai sekarang kita jangan sampai berbuat persekongkolan dengan siapapun. Dan mudah-mudahan kita bisa mewujudkan negara yang berdikari. Bila video ini bermanfaat, tolong Anda komentar di bawah. Kemudian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga share kepada teman-teman Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amen.